Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak mengajari kalian tentang bagian-bagian darah dalam tubuh manusia. Ada di video tema 4 ya. Bagian darah dalam bagian-bagian darah. Kamu semua pasti telah mengetahui bahwa darah merupakan cairan berwarna merah yang terdapat dalam tubuh kita. Fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen ke dalam seluruh bagian tubuh. Darah juga mengangkut nutrisi atau sari-sari makanan, zat sisa proses metabolisme dalam tubuh, dan mengandung bahan-bahan untuk menjaga tubuh dari serangan berbagai penyakit. Betapa pentingnya darah bagi tubuh kita, sehingga darah dapat mencerminkan keadaan tubuh sehat atau sakit. Sebelum kamu mempelajari lebih lanjut tentang darah, cobalah lakukan kegiatan itu. Ini ayo lakukan, kalian ini nggak usah, tinggalkan aja. Oksigen yang kita hirup ketika bernapas akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Bagian darah apa yang bertugas membawa oksigen? Perhatikan gambar 1.2 di dalam tubuh kita. Darah terdiri atas dua bagian besar, yaitu bagian yang cair dan bagian yang padat. Bagian yang cair disebut cairan darah atau plasma darah. Sementara itu, bagian yang padat tersusun dari sel-sel darah yang terdiri atas sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Lihat, nih darah keseluruhan, darah yang sudah dipisahkan. Plasma darah, sel darah putih, dan keping darah, sel darah merah. 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning keruh yang mengandung sari-sari makanan. Plasma darah menyusun lebih dari setengah darah kita. Air merupakan penyusun plasma darah terbanyak. Selain itu, dalam plasma darah juga terlarut sari-sari makanan, yaitu protein, lemak, zat gula, vitamin, dan garam mineral. Fungsi utama plasma darah adalah mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Plasma darah juga berguna mengangkut limbah sisa metabolisme dan karbon dioksida hasil pembakaran sari-sari makanan di seluruh tubuh. Karbon dioksida diangkut ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui saluran pernapasan. 2. Sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah berbentuk unik seperti cakram dengan bagian tengah agak cekung. Gambar 1.3 dibandingkan jumlah sel-sel darah yang lain, jumlah sel darah merah merupakan yang terbanyak. Sesuai namanya, sel darah merah berwarna merah. Hal ini disebabkan oleh kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin dalam sel darah merah berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru. Oksigen dalam sel darah merah diangkut ke seluruh tubuh. Jumlah hemoglobin normal berkisar 12-15 gram per desiliter untuk wanita dan 14-18 gram per desiliter untuk pria dewasa. 1 desiliter sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter. Selain diangkut oleh plasma darah, karbon dioksida hasil pembakaran sisa-sisa makanan juga diangkut oleh sel darah merah. Karbon dioksida diikat oleh hemoglobin, diangkut ke paru-paru. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah muda. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Ini aku tahu. Sel darah merah dihasilkan oleh sumsum tulang. Sel darah merah memiliki masa aktif selama 120 hari. Sel-sel darah merah yang tidak aktif mati akan digantikan oleh sel-sel darah merah baru. Sumsum tulang menghasilkan 2 juta sel darah merah setiap detik. Jumlah sel darah normal dalam tubuh sekitar 5 juta per mikroliter darah. 1 mikroliter sama dengan 0,001 mililiter. 3. Sel darah putih, leukosit. Seperti namanya, sel darah putih berwarna putih. Dibandingkan jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih lebih sedikit. Namun, ukuran sel darah putih lebih besar daripada sel darah merah. Sel darah putih aktif bergerak sehingga bentuknya selalu berubah-ubah. Gambar 1.4. Jumlah sel darah putih normal sekitar 4.500
sampai 11.000 per mikroliter darah orang dewasa. Fungsi sel darah putih adalah melawan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh Fungsi sel darah putih adalah melawan dan membunuh kuman yang masuk ke darah dan sel-sel tubuh. Kuman yang masuk ke dalam tubuh akan ditangkap kemudian dimakan oleh sel darah putih. 4. Keping darah, trombosit. Ukuran keping darah kira-kira sepertiga ukuran sel darah merah. Bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Gambar 1.5. Keping darah berperan dalam proses pembukuan darah. Jika kulitmu terbuka, misalnya teriris pisau, maka keping darah akan membantu mempercepat pembekuan darah dan menghentikan peredaran darah dengan mengeluarkan suatu zat. Nah, terima kasih.